Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan pengertian arti dari kata setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, setia dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia diartikan sebagai suatu perbuatan atau perasaan yang dilakukan atau dikendalikan oleh pikiran emosional seseorang dengan melihat dan merasakan suatu kejadian yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun kelompok. Berarti menurut Alkitab tentang setia adalah kita sebagai manusia yang takut akan Tuhan haruslah setia dengan peraturan, setia dengan kehendak Tuhan, dan setia dengan pasangannya sampai akhir. Dan jika kalau kita sudah memiliki pasangan yang benar-benar mencintai kita, yaitu sudah mempunyai istri, pacar, suami, berarti saudara haruslah setia kepadanya. Jangan lagi saudara melihat perempuan lain, pasangan lain, atau melihat suami lain atau istri lain. Itu sama artinya saudara adalah manusia hidup dalam kebinasaan atau hidup dalam hawa nafsu. Karena orang-orang yang memiliki hawa nafsu ya seperti itu, ya dia tidak setia kepada pasangannya. Jadi saudara-saudara, kembali kepada prinsip kita, yaitu marilah sama-sama kita setia. Karena di akhir zaman ini Tuhan mau kita tetap pegang teguh dalam kitab suci, dan salib Yesus itu menjadi senjata kita untuk melawan kuasa-kuasa iblis. Demikian penjelasan dan pengertian dari kata setia. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri orang setia. Tetapi saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu sepadan. Tentunya Tuhan akan memberikan pendamping serta pasangan hidup yang sepadan dengan kita umatnya. Di dalam hal ini sepadan artinya bahwa pasangan hidup kita akan memiliki pemikiran yang kurang lebih sama. Karena menyatukan dua pemikiran yang berbeda tentu akan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Demikian pula jika menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak sepemikiran dan satu tujuan, atau memiliki visi dan misi yang sama dalam hidupnya atau berbeda dengan visi dan misi yang mereka lakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu Allah tidak akan membiarkan umatnya memiliki pendamping yang tidak memiliki pemikiran yang sama. Salah satunya dalam memahami konsep keselamatan dan takut akan Allah. Tentu ini adalah fondasi semua rumah tangga, sehingga ini adalah hal terpenting yang bisa menunjukkan siapa yang layak menjadi pasangan hidup kita nantinya. Apalagi jika keras hati dan keras kepala untuk menerima orang yang tidak seiman atau tidak memiliki konsep Allah yang sama. Tentu ini jauh dari kata sepadan dan nantinya akan lebih susah untuk menyalaskan atau meluruskan rumah tangga dalam memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kehendak Allah. Poin yang kedua, takut akan Tuhan.
Selanjutnya, yang paling penting jika berbicara tentang cara memilih pasangan hidup menurut iman Kristen atau jodoh, yaitu memiliki rasa takut akan Tuhan yang sama, terutama bagi laki-laki yang akan memimpin suatu keluarga. Tentunya jika memiliki pasangan, terutama suami yang tidak takut akan Allah, akan lebih susah dalam menjalankan dan mengatur rumah tangga yang sudah diidam-idamkan dalam hidup saudara. Karena dasar kasih suami istri, kasih dalam keluarga, ketaatan dan kekuatan iman dalam berumah tangga berpatok akan rasa takut kepada Tuhan Allah yang sama. Disinilah pasangan hidup kita merupakan penyokong dalam segala aktivitas rohani kita yang membawa kita bertumbuh lebih jauh dan lebih dalam. Jika tidak demikian, tentu akan susah untuk menyelaraskan, meluruskan kehidupan yang telah kita pilih dengan pasangan hidup kita nantinya. Poin yang ketiga, menjadi penolong. Pasangan hidup tentunya merupakan orang yang akan menjadi penolong utama dalam kehidupan kita nantinya dan bersama-sama dalam membangun rumah tangga. Karena itu, tentunya jodoh adalah orang yang Tuhan siapkan untuk menjadi penolong segala kegiatan yang dilakukan, mulai dari hal kecil seperti mengurus anak hingga perkara besar seperti mengatasi pergumulan. Karena itu berpatoklah dengan mencari orang yang menentu, mampu atau sanggup untuk menjadi penolong dalam segala hal. Tentunya jika Allah menyiapkan jodoh untuk umatnya, tentu akan memberi yang terbaik dan yang sanggup bekerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Apabila pasangan yang kita pilih dari awal tidak menunjukkan sikap yang demikian, maka besar kemungkinan dia bukan orang yang tepat untuk pasangan hidup kita. Oleh sebab itu, ketahui dengan benar calon pasangan hidup kita, apakah merupakan orang yang diperuntukkan kepada kita dari Allah atau bukan, dengan melihat sebesar mana nantinya dia sanggup menjadi penolong kita dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan dan pertanyaan Alkitab bagi saudara. Mengapa Anda melakukan perzinahan kepada pasangan lain? Pertanyaan yang kedua, kenapa Anda tidak setia terhadap kepada pasanganmu? Demikian firman Tuhan dan pertanyaan pada sore hari ini. Ingat Alkitab pada sore hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah bagi kita semuanya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Arti dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan bahwa Yakobus juga mengatakan orang yang seperti ini tidak akan tenang dalam hidupnya. Istilahnya tidak akan tenang dalam hidupnya atau tidak memiliki pengertian seseorang yang dalam sikap atau perbuatannya selalu bimbang, khawatir, gelisah. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Meskipun demikian, Yakobus menggunakan penggambaran tersebut bukan untuk membicarakan mengenai kebimbangan seseorang dalam hal mengambil keputusan. Namun Yakobus hendak membicarakan mengenai kondisi seseorang yang tidak benar-benar memiliki komitmen yang mantap.
dalam mengikuti Tuhan, sehingga dalam dirinya selalu ada keraguan untuk memilih taat kepada Tuhan, khususnya dalam situasi yang menyulitkan, menyusahkan, kebimbangan terjadi. Orang-orang yang seperti itu yang dikatakan Yakobus bahwa mendua hati, yang tidak benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak memiliki komitmen yang utuh dan setia kepada Tuhan. Orang yang seperti inilah yang disebut orang yang mendua hati atau berselingkuh atau melakukan perzinahan. Seperti contoh Bapak Ibu dan Saudara, saya akan memberikan contoh. Ada seorang anak yang dia melakukan pacaran sudah 5 tahun, tetapi perempuan ini ada mantannya yang beragama Muslim. Dia itu sudah lama berpasangan terhadap pacarnya yang pertama, tetapi perempuannya tidak jujur, menyanyiakan cowok yang setia kepadanya, tulus kepadanya, mencintai kepadanya. Tetapi ke belakangnya atau di belakangnya pasangannya ini berselingkuh melalui sosial media. Dia chattingan sama mantannya yang beragama Muslim, dia mengkhianat dan segalanya. Tetapi saya tahu dalam pasangan dia itu yang perempuan ini hatinya memiliki hati yang gelisah, yang tidak memiliki ketenangan dalam hidup, selalu menyalahkan pasangannya atau cowoknya itu bahwa cowoknya itu tidak setia. Tapi kita bagi kaum laki-laki haruslah kita kuat dalam menghadapi situasi-situasi saat ini, yaitu apa? Situasi mengalami pasangan hidup atau berhubungan pacaran terhadap perempuan tersebut. Kalau memang bukan jodoh kamu atau dia selalu ingin di waktu senang dia ada, kalau di waktu kamu susah dia tidak ada, ya sudah, itu kamu buang atau biarkan atau move on dalam bahasa zaman sekarang. Yang itu harusnya kamu berani untuk mengatakan tidak lagi, dan kamu berani mengatakan putus dalam hubungan. Kalau yang sudah berumah tangga, tidak ada kata cerai dalam hubungan pernikahan, karena hubungan pernikahan itu adalah kudus. Sebab ada firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah meninggalkan ayah dan ibumu dan kamu akan satu daging kepada istrimu. Di situ sangat jelas bahwa kamu memang benar-benar setia kepada suamimu atau istrimu, karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kamu melanggar perintah Tuhan, maka kamu akan masuk kebinasaan atau kedosaan yang Tuhan siapkan untuk kalian semuanya. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada sore hari ini. Firman yang saya sampaikan melalui YouTube channel Alkitab Sabda, kiranya santapan rohani yang saya beritakan mengenai setia, agar mereka saudara-saudara kami bisa melakukan perintah Tuhan, dan biarlah mereka setia dengan pasangannya, mencintai pasangannya Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada orang ketiga dalam hubungan pasangan pacaran maupun suami istri mereka dalam rumah tangga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.